memang ya kadang-kadang ketika kita harus berhadapan dengan ya dikatakan ya berbeda gitu ya, beda cara pandang. Pemerintah ngulik atau ngatur-ngatur hidup personal orang sampai ke kamar-kamar dan berpakaiannya, karena ada juga nih rancangan undang-undang seperti itu. Jadi kamu harus pakaiannya seperti ini, misalkan ya Nusantara lah katakan. Atau ada juga RUU yang katanya harus tertutup juga aurat. Setuju nggak pemerintah masuk ke ranah pribadi kayak gitu? Kayak kalau terkait gitu ya, aku bukan ranahnya gitu ya. Jadi kayak let's say it's not common for me. Jadi ya balik lagi itu bukan ranahnya aku gitu kan. Jadi aku tidak akan berkomentar terkait itu. Oke? Gue yang berkomentar. Bisa pengen luas-luas sampai ke kamar-kamar orang, Anda ngurusin hidup orang terlalu dalam. Pemerintah cukup ngurusin kesejahteraan, keadilan, pendidikan. Kalau urusan berpakaian, urusan pribadi masing-masing. Opini ya. Jangan masuk UU ITE loh. Jangan. Lanjut. Karena no comment tadi, pertanyaannya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pernah nggak saat jadi mahasiswa, mahasiswi lah katakan, salah mulu ya. Jadi mahasiswi itu berpikir untuk momen-momen yang nggak punya duit segala macam gitu, pengen kerja tapi kerja nggak ada yang bagus gitu, let's say yang agak sedikit jadi penyakit masyarakat gitu. Gitu. Okay. Dan banyak gak teman-teman yang kayak gitu. Ini dengerin. Ini kalau soalnya ini agak serem sih ya sebenarnya memang. Tapi ini jadi isu bener-bener gitu. Bener. Karena memang ya mungkin kalau di luaran sana agak ya mungkin sering jadi topik pembahasan, jadi suatu perbincangan juga gitu ya. Jadi kalau ya alhamdulillahnya balik lagi selama jadi mahasiswa nih gitu ya, mahasiswa ya entah apalah ya, pokoknya intinya di situ. Alhamdulillahnya dari sekitar lingkungan belum pernah nemuin gitu kan teman yang memang karena kondisinya krisis banget sampai harus segitunya gitu. Jadi entah ya kalau di luar yang lain kan nggak tahu ya, kan kita nggak tahu. Tapi kalau sejauh ini alhamdulillah nggak pernah ada yang nyampe segitunya banget. Dan jujur kalau aku pribadi gitu ya, ketika bener-bener lagi dalam kondisi krisis ya, dibilang antara nungguin kiriman gitu ya, biasa ya, tolong transfer tiap hari tolong gitu. Itu lebih baik kayak kita kan tinggal bareng-bareng sama teman-teman yang lain kan. Akhirnya lebih baik kita katakanlah minta tolong sama teman gitu kan, daripada kita harus gimana ya ngomongnya ya gitu lah, daripada melakukan sesuatu yang emang ya nggak seharusnya. Namanya kan manusia ya, gimana pun bentuk manusianya, cara berpakaiannya ya mungkin saat kondisi tertentu ada terpikir gitu, berarti enggak gitu kan, karena circle juga, lingkungan juga yang mempengaruhi. Itu dia, jadi lingkungan Anda perbaiki. Jadi jawabannya enggak pernah kepikiran kayak gitu karena lingkungannya. Lebih baik bilang ke teman, guys sorry gue gak punya duit gitu ya, gue pengen nebeng makan mending minjem ke teman gitu ya kan. Atau bisa cuci di restoran abisnya makan bisa kan. Itu lebih bermanfaat dibandingkan Anda itulah. Ya lanjut, berarti kalau kondisi krisis ya masih ada temen, masih ada yang lainnya. Nah kalau misalkan lagi banyak kiriman nih, apa yang akan dilakukan? Pesta kan? Apalagi kalau universitas di kota besar gitu. Itu kan wah, ke restoran, maksudnya bukan ke dunia gelap, bukan. Maksudnya ya pesta-pesta gitu, makan-makan, ya saya ngabisin uangnya cepet cuman seminggu gitu kan. Bisa jadi loh dilaksanakan. Gimana nih kalau lu pribadi?
Oke, karena ini kita bahasnya personal gitu ya. Kalau aku pribadi nih, ketika kita dapat kiriman, kita lebih baik ngirit-ngirit dulu nih sampai bener-bener ada tahu kapan waktunya kita dapat kiriman lagi. Jangan takabur makan Anda. Mendingan kayak bersakit-sakit dahulu gitu ya, terus bersenang-senang kemudian gitu kan. Kayak aku pernah nyampe bener-bener kayak di awal sampai pertengahan itu bener-bener ya udah secukupnya aja makan gitu kan, nggak usah ada tambahan jajan segala macam. Kita harus bagi dua nih dana transparan nih gitu ya, harus dibagi dua antara buat kita bener-bener makan dan jajan dan juga buat nugas, karena makin nambah semester itu tugas tuh masya Allah bener-bener itu pokoknya nguji banget kesabaran, bukan hanya urusan dari pikiran, otak, fisik, tapi juga material gitu ya, kayak ngumpulin tugas tuh itu nikmat. itu nikmat banget gitu kan. Kampus tolong jangan terlalu banyak memberikan tugas tuh dosennya tuh. Kadang dosen kan beda-beda ya, ada Betul, yang ngasih tugasnya banyak. Dosen berarti ini salah dosen nih. Anda malas untuk menerangkan, memberikan tugas. Ya, tapi balik lagi ya guys ya, kalau dibilang dosen nih soal ngasih tugas, kadang nih kita juga sebagai mahasiswa lo harus introspeksi diri nih. Kadang-kadang kita tuh kalau nggak dikasih tugas sama dosen, nggak ada lagi yang namanya buka lagi apa yang sudah dipelajari. Jadi sebenarnya saling berkesinambungan sih. Kenapa dosen ngasih tugas ya biar lu belajar lagi gitu kan, bukan hanya nggak mungkin semata-mata buat membuat Anda lelah dan uang Anda terkuras, tidak gitu. seperti itu. Jadi ya balik lagi gimana cara kita berpikir. Oke guys, jadi jangan berpikir ketika dosen ngasih banyak tugas lu cuma males nerangin gitu ya. Ini tolong ya calon mahasiswa gitu ya. Kita berbeda pendapat nih. Kita anak-anak milenial kayak gua tuh kan sukanya yang tugasnya santai gitu kan, yang enggak ini kaum berbahan banget, ini kaum berbahan banget. Saya adalah kaum berbahan yang tidak ingin mengerjakan tugas numpuk. Saya tidak ingin. Dasar ya emang. Oke, balik lagi ke soal uang nih, uang kiriman ya. Nah. Uang kiriman gitu ya. Nah, jadi setelah dibagi dua nih ya, antara uang buat ngerjain tugas sama uang buat makan tuh gitu ya, kita bener-bener ketika di awal nyampe pertengahan tuh aku pernah bener-bener ngirit banget, dan di akhir oke, ada iklan Enggak apa, lanjut. Mbak Be ya ampun emang. Oh my god, kita dapat lighting. Makasih. Wah, cahaya hidayah. Ya ampun. Nah, ini lanjut. Jadi bener-bener awal nyampe pertengahan tuh bener-bener secukupnya aja buat makan. Terus di akhir bulan tuh kayak kasih apresiasi buat diri sendiri gitu kan. Setelah 1 bulan berhasil ngerjain tugas, ngerjain segala kesibukan dan bertahan gitu kan dengan uang kiriman, tetap kita harus apresiasi diri sendiri gitu. Di akhir bulan pernah kayak sama teman-teman gitu kan, kayak kita makan bareng gitu ya, kita bener-bener dikatakan lah ngabisin uang gitu ya. Karena balik lagi tahu gitu kapan waktunya kita dapat kirimannya lagi. Harus punya strategi, berarti harus bisa, oh kiriman tanggal sekian berarti gue habisin nih tanggal segini nih. Hura-hura. Benar. Ya karena manusia juga perlu namanya ya harus refresh lah gitu. Jangan sampai kaku juga kita. Terus ngirit meninggal Anda. jangan sampai terlalu banyak ngirit tiap hari makan promah gitu ya. Sorry gue nyebut merek. Enggak. Jangan lupa loh. Kita ngiklanin produk Anda. Ya jadi harus punya strategi dan ya pintar-pintar kitanya. Bener. Jangan sampai juga kita nyiksa diri dengan mirip, terus jangan juga kita foya-foya. Tapi kalau Anda anak DPR yang kaya raya seperti di luar sana, bebas, silahkan. Anda mau berpesta tiap hari, silahkan. Itu hak dong, ya nggak? Haknya mereka gitu kan. Balik ke gaya hidup itu harus disesuaikan antara pemasukan dengan pengeluarannya. Jangan sampai lu punya gaya hidup sosialita tapi sebenarnya lu nggak sanggup buat ngebiayain gaya hidup lu sendiri. Bergayalah sesuai dompet gitulah intinya.
Kan kalau anak DPR mah kan ya tahulah, ya bebas. Tolong pemerintah potong gaji DPR. Oh jangan ya, jangan. Jangan Jangan dong. Jangan ya, nggak jadi. Berarti harus strategi ya, balik lagi strategi. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan gua sendiri. Isu yang tertutup, terus yang pakai peci, pakai surban segala macam, that's all. Let's say radikal.